kabar semuanya? Kita ketemu kembali di dalam video pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Di minggu yang lalu kita sudah belajar tentang maupun persediaan produk jadi. Baik, setelah kita membuat kartu persediaan atau inventory card, nah sekarang kita buat jurnal. Seharusnya memang menjurnal di jurnal khusus kita juga harus buat di inventory card. Namun karena ini transaksinya sekaligus bukan sesuai dengan hari terjadinya, maka boleh kita menyusunnya sekaligus juga. Jadi berurutan gitu biar tidak bingung-bingung. Jadi sekaligus inventory card dulu, kemudian kita menyusun jurnal khusus. Baik, kita lihat dokumen-dokumen yang kita gunakan untuk jurnal khusus adalah yang pertama ini sales journal, ya, untuk jurnal penjualan secara kredit. Kemudian cash receipt journal, ini adalah untuk setiap penerimaan uang. Kemudian purchase journal, ini adalah untuk jurnal pembelian secara kredit. Kemudian pastinya di sini ya, kalau yang kita beli itu adalah kebanyakan bahan baku dan yang kita jual itu pastinya adalah produk jadi. Kemudian cash payment journal, ini adalah untuk transaksi yang melibatkan berkurangnya atau pengeluaran kas. Kemudian ada general journal yang tidak bisa dicatat di sales, cash receipt, purchase, sama cash payment. Catatlah di dalam jurnal umum. Nah, ini termasuk di sini adalah pemakaian, kemudian penyelesaian produk jadi, kemudian retur pembelian, retur penjualan masuk di general journal. Kemudian petty cash. Nah, nanti kita lihat syarat yang masuk ke petty cash ya. Kemudian inventory card. Nah, kita lihat dulu informasi kebijakan perusahaan ini. Yang pertama, untuk yang pembelian akan diperhitungkan PPN masukan atau fed in 10% dari pembelian. Setiap retur pembelian akan diperhitungkan pengurangan atas nilai hutang dan PPN masukan. Termin pembayaran net 30 dan lain sebagainya. Pengeluaran kas nih. Pengeluaran kas di atas 1 juta dilakukan dengan cek. Ya, di atas 1 juta itu dilakukan dengan cek. Nah, setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Cuma di sini Bu lihat, dia bukan akun kas kecil tapi cash on hand, kas di tangan. Nah, ini. Jadi dia menggunakan cash on hand nih, kas di tangan, bukan petty cash. Nah, cuma kita lihat nih, harusnya petty cash gitu loh. Kemudian yang pengeluaran kas ada lagi. Nah, kas kecil menggunakan dana tidak tetap. Pengisian kas kecil dilakukan setelah saldonya 500.000 atau kurang. Kemudian untuk yang penjualan, setiap penjualan akan diperhitungkan PPN keluaran. Kalau tadi PPN masukan itu untuk pembelian, untuk yang penjualan itu PPN keluaran. Nah, posisinya di kredit. Kalau PPN masukan itu posisinya di debit. Nah, kemudian untuk yang penerimaan kas, setiap penerimaan kas dilakukan secara tunai. 1 minggu sekali kas di tangan akan disetor ke bank dan didukung dengan bukti penyetoran bank. Nah, persediaan ini karena kita sudah kerjakan, nggak perlu kita baca lagi. Nah, ini perusahaan menggunakan metode harga pokok proses dalam mengumpulkan biaya produksi itu nanti. Nah, kita lihat. Nah, transaksi ini saldo awal nanti kita gunakan untuk menyusun buku besar. Ya, jadi di sini adalah cash on hand, kas di tangan, kas di bank, cash in bank. Nah, ini kita lihat dulu transaksinya. Nah, ingat ya, sedikit Ibu jelaskan. Yang dicatat di jurnal penjualan, jadi kita tadi kan ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jurnal umum ya. Jurnal penjualan di sini ya. Bukti transaksinya itu adalah faktur, invoice yang kopian ya. Dari mana kita tahu itu, Bu? Nah, nanti ada tulisan kopi. Kalau nggak ada tulisannya, lihat kopnya. Kalau kop paling atas itu nama PT kita. Dalam hal ini kita CV Roti Jaya. Karena yang buat invoice atau faktur itu adalah penjual ya. Jadi kalau nama kita di atas CV Roti Jaya ya, berarti itu adalah transaksi jurnal penjualan. Sebaliknya, kalau di atas faktur itu kopnya adalah perusahaan lain ya, perusahaan lain bukan CV Roti Jaya, dan kita posisinya di kepada, berarti itu pembelian. Ingat ya, transaksinya. Kemudian untuk yang penerimaan kas, bukti transaksinya itu adalah nota kontan. Kalau pakai kop, cuma biasanya jarang pakai kop ya, itu kop perusahaan sendiri.
Udah, nota kontan itu berarti untuk penjualan secara tunai. Nah, dan bukti kas masuk semua penerimaan tadi di ketentuan kebijakan umumnya itu dibuatkan dalam bukti kas masuk. BKM itu pasti ke cash in, jurnal penerimaan kas. Sebaliknya, kalau bukti transaksinya untuk yang kontan, perusahaan lain kopnya atau kita di kepada, berarti itu adalah pembelian tunai. Kemudian bukti transaksi lain adalah bukti kas keluar BKK, karena tadi untuk setiap pengeluaran kas harus dibuktikan dengan adanya bukti kas keluar. Dan itu untuk bukti pengeluaran kas. Untuk yang jurnal umum, bukti transaksinya adalah ini bukti memorial. Ingat, bukti memorial adalah bukti internal dari antar bagian yang satu ke bagian yang lain. Nah, misalkan dalam hal ini kayak dari bagian produksi ke bagian accounting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah nota debit dan nota kredit, itu untuk retur penjualan dan retur pembelian. Untuk petty cash adalah voucher kas kecil sebagai bukti transaksinya, ya. Nah, kita lihat satu persatu yang mana bukti transaksinya untuk masing-masing jurnal. Nah, kita lihat satu persatu. Ini dulu, dari mulai tanggal 4 kita lihat nih faktur. Ingat, kita ini CV Roti Jaya. Ingat, ini faktur. Kita di kepada, dan buk suratnya itu adalah perusahaan lain. Berarti itu masuk di kegiatan apa ini? Transaksi pembelian. Nih, faktur asli, nggak ada tulisan kopian. Kopnya perusahaan lain. Kita di kepada ya. Berarti itu pembelian. Oke. Nah, coba Ibu inikan dulu ya. Nah, langsung aja lah ya, nggak usah diputih-putihin tulisannya. Nah, tanggal 4. Tanggalnya tanggal 4, ini dia. Oke, tanggalnya tanggal 4. Kemudian kita masukkan. Tanggalnya tanggal 4, kita masukkan angka-angkanya. Jadi benar-benar perhatikan ya angkanya ini. Nah, 150 dikali 9.000, totalnya 1.350. Nah, ini kadang-kadang ada yang keliru gitu. Nah, ini benar-benar diteliti dulu benar atau enggak subtotalnya, apakah sudah benar penjumlahannya. Nah, dan yang lain sebagainya. Oke, kita masukkan, kita beli dari toko berkah itu tanggal 4. Kemudian kita masukkan inventory-nya. Ini kita masukkan aja merchandise inventory, dia nggak ada raw inventory, raw material. Ini inventory saja. Bentar, ganti merchandise inventory. Oke. Inventory, kemudian inventory masukkan yang subtotal ya, yang ini masuk ke inventory, kemudian yang PPN yang ini masukkan sebagai fed in, posisinya di debit, dan total ini adalah account payable-nya. Ini dia transaksinya ya, yang ini. Oke, Ibu sudah mengerjakan, biar cepat ini videonya, biar jangan kelamaan. Oke, ingat ya, subtotal masukkan sebagai inventory, fed in-nya di kolom fed in, yang PPN di kolom fed in, kemudian total ini account payable. Udah? Oke. Nah, ini kan harusnya dimasukkan juga di kartu persediaan bahan baku ya, tapi karena itu sudah kita kerjakan ya sudah, berarti kita nggak catat lagi. Kemudian yang dokumen 2, nota kontan. Tadi nota kontan itu masuk antara cash in dengan cash out. Nah, cuma kita lihat kalau nota kontan itu kop perusahaan sendiri, berarti itu cash in ya, kalau dia kop sendiri. Nah, kalau dia kop perusahaan lain, berarti itu adalah transaksi pembelian tunai. Ini kita lihat nih, nama di atas toko berkah, berarti itu perusahaan lain, berarti dia di cash out, berarti ini adalah transaksi pembelian secara tunai. Kita masukkan nih tanggal 6, ini dia tanggal 6, pembelian bahan baku dan penolong ya, deskripsinya. Kita masukkan akunnya ya, kita masukkan akunnya. Yang di debit adalah, nah, masukkan yang subtotal. Subtotal ini masuk sebagai persediaan bahan baku dan penolong, inventory-nya. Kemudian PPN masukkan, ingat dia di debit ya. PPN masukkan 9.000, 10% ya. Kemudian berarti ini di sini. Kemudian yang jumlahnya masuk ke, karena ini tunai berarti masuk ke, ini nggak ada ya di sini ya. Nih, kas di tangan, oh ya, maksudnya di sini. Kas di tangan, berarti dia 3.
ya, masuknya di, nggak usah di bawah, di sini saja kita taruh. Oke, masuknya di cash on hand. Cuma ini oke, sudah benar. Cuma ini ya, karena kan di ketentuan kalau kita baca tadi di pengeluaran kas, ketentuan di pengeluaran kas, mana tadi? Pengeluaran kas itu, lihat nih, mana nih pengeluaran kas. Nah, setiap pengeluaran kas sebesar 1 juta atau kurang dilakukan dengan dana kas kecil. Harusnya pakai dana kas kecil, ya. Nah, nggak tahu deh di sini kenapa kok jadi cash on hand gitu. Nah, dimasuk di jurnal pengeluaran kas. Cuma kalau untuk kas kecil dia harus menggunakan voucher kas kecil, ya, menggunakan voucher kas kecil. Ya sudah. Nah, namun demikian kita catat saja di jurnal pengeluaran kas karena di sini dokumennya tidak ada menggunakan voucher kas kecil. Nanti memang di buku besar akan ketemu itu kas kecil yang disebut dengan cash on hand tadi, itu di buku besar akan menyatu dengan yang di jurnal pembelian. Sebentar buku besar. Nah, lanjut transaksi dokumen 3. Nih, nama kita di atas CV Roti Jaya. Di sini adalah bukti pengeluaran kas, berarti masuk di cash out. Nih ya, dia tanggal 8. Masukkan dokumen, nomor dokumennya BKK 121. Kemudian apa ini? Transaksinya adalah pembayaran utang, berarti nama toko. Ingat kalau bayar utang, terima piutang itu wajib nama perusahaannya yang ditulis ya. Nah, kita masukkan berarti kalau pembayaran utang berarti utangnya berkurang dan kasnya berkurang. Nah, utangnya account payable berkurang 1.200.000, nggak ada potongan ya. Berarti cash in bank-nya adalah 1.200.000 karena ini di atas 1 juta ya, berarti menggunakan cash in bank ya. Kemudian, nah yang merah-merah ini adalah nomor akunnya ya. Ibu sengaja merahin biar kalian bisa langsung tahu kalau itu adalah nomor akun. Kemudian dokumen 4. Dokumen 4 ini bukti memorial. Ingat tadi bukti memorial itu masuknya di mana? Masuknya di memorial, di jurnal umum. Sudah. Ini dia jurnalnya tanggal 9. Tanggal 9 nih. Apa itu? Pemakaian. Berarti kalau pemakaian bahan bakunya berkurang, persediaan barang dalam prosesnya bertambah. Makanya debitnya nih persediaan barang dalam proses. Nah, 2.331.700. Nah, ini angka dari sini. Kemudian bahan bakunya berkurang, berarti di kredit persediaan bahan baku dan penolong. Nah, ini di kredit. Udah? Kemudian yang berikutnya dokumen 5. Penyelesaian produksi, ini bukti memorial lagi, masih di jurnal umum. Nah, ini jurnalnya. Karena ini produk jadi, berarti persediaan produk jadi bertambah, barang dalam proses berkurang. Ya, karena sudah jadi produk jadi. Makanya di sini debitnya persediaan produk jadi, kreditnya persediaan barang dalam proses. Ingat ya, kalau pemakaian berarti persediaan barang dalam proses itu bertambah, bahan baku berkurang. Kalau selesai produk jadi bertambah, barang dalam proses itu berkurang sejumlah dengan total biaya produksinya. Oke. Kemudian dokumen 6. Nah, di sini nama PT-nya perusahaan kita dan ini kopian. Nah, kalau bukti transaksi kayak gitu masuk ke mana? Di jurnal penjualan sesuai dengan ketentuannya. Faktur, kopi, ini ada tulisan kopi yang warna merah. Kop perusahaan sendiri, CV Roti Jaya. Berarti ini memang adalah penjualan. Masukkan tanggalnya tanggal 10. Nih. Nomor dokumennya, fakturnya biasanya kalau faktur itu berurutan ya. Kemudian wajib nama tokonya ya, yang kita buat itu adalah toko Harum. Oke, masukkan total ini semua. Kalau tadi di faktur kita beli, total masuk di account payable. Kalau ini berarti masuk di account receivable. Nih, ya. PPN-nya masukkan di fade out, di kredit. Ini dia PPN-nya 390.000. Kemudian subtotal itu masukkan di penjualan. Ini dia sales. Jadi ingat ya, subtotal penjualan, PPN berarti fade out untuk yang penjualan. Kemudian total masuk account receivable. Kalau tadi masih ingat kan yang pembelian, subtotal masuk di inventory, PPN masuk di fade in, kemudian total masuk di account payable. Ini lawannya ya. Ingat, untuk kita menggunakan perpetual. Jadi untuk penjualan baik tunai maupun kredit wajib kita mencantumkan HPP, harga pokok penjualannya. Jadi kalau kolomnya ada di sales journal,
Kalau ada kolom seperti ini nih, ada other-nya, ada serba-serbinya disediakan, ya, debit dan kredit. Berarti itu bisa kita catat di jurnal penjualan ini. Kalau seandainya kolom yang disediakan tidak ada tempat other-nya, jangan kita pandai-pandaian pula tambahin ya, enggak. Jadi kalau misalkan kolomnya hanya account receivable, debitnya, terus kreditnya itu hanya sales sama fade out, berarti HPP-nya catat di mana? Di mana? Berarti jangan bingung ya, kalau HPP kalau tidak bisa dicatat di sales journal, berarti nyatatnya itu adalah di jurnal umum. Jurnalnya seperti apa? Berarti sama. Debitnya adalah harga pokok penjualan, kreditnya adalah persediaan produk jadi, karena yang dijual ini adalah produk jadi, berarti produk jadi berkurang. Sudah ingat ya? Kalau ada di sini disediakan kolom other, boleh kita buat debit dan kredit ya. Kalau hanya kreditnya Bu disediakan, berarti catat di jurnal umum. Oke. Nah, jadi angkanya dari mana Bu? Angkanya kita lihat dari kartu persediaan yang kita sudah buat. Jadi ini tanggal 10 ya, toko Harum. Nah, kita lihat HPP-nya di kartu persediaan. Ini produk jadi kan, tanggal 10. Nah, ini dia toko Harum. Nih, tanggal 10 toko Harum. Kita lihat penjualan. Nih, totalnya yang 300 unit itu 2.750.700. Itu yang kita catat di sini. Di sales nih. 2.750.700. Berarti debit dengan pasangannya yang kredit, persediaan produk jadi sama. Oke. Jadi diambil dari HPP-nya diambil dari kartu persediaan produk jadi. Kemudian dokumen 7. Nih, nota kredit. Ya, berarti ini adalah retur penjualan, catat di bukti di jurnal penjualan. Ini dia jurnalnya, kita catat retur penjualan debit sesuai dengan yang di faktur 130.000, PPN keluaran karena ini retur, berarti kalau tadi PPN waktu jual kita PPN keluaran di kredit, berarti kalau ada retur pengembalian berarti lawannya jadi PPN-nya di debit karena PPN itu sudah termasuk include di dalam barang itu sendiri. Itu 10%, berarti 13.000. Piutang kita jadi berkurang sebesar 143.000. Ingat penjualan tadi kita ada menerapkan HPP, berarti kalau ada retur berarti HPP-nya dibalik. Nah, persediaan produk jadinya karena bertambah ya, jadi barang yang kita jual kita terima kembali, berarti persediaan kita bertambah. Jadi di debit sebesar, nah HPP ini lagi-lagi kita ambil dari kartu persediaan 91.690. Kita lihat di HPP segitu enggak? Ini dia HPP di kartu persediaan kita nih, retur penjualan adalah 91.610.000. Kemudian dokumen 8. Nih, nama PT kita ini nota kontan. Berarti ini masuk ke jurnal apa? Penerimaan kas. Jadi ini adalah nota kontan kok perusahaan sendiri, berarti ini adalah penjualan secara tunai. Kita lihat nih tanggal 11. Kemudian kita lihat tanggal 11 ini kita buat merge. Saya atur dulu karena ini satu kesatuan. Nah, kita lihat tanggal 11 penjualan tunai nih. Kemudian masukkan cash in bank. Cash in banknya sebesar yang diterima, jumlah yang diterima nih 1.430.000, karena kalau jual tunai berarti terima uang ya kan. Kemudian subtotal itu masukkan ke penjualan. Ingat ya, subtotal masukkan di penjualan nih, di kredit ya. Kemudian PPN masukkan sebagai PPN keluaran, fade out ya, 130.000. Ingat ya, subtotal masuk ke sales, PPN masuk di PPN keluaran atau fade out, kemudian jumlah masuk di, kalau dia penerimaan kas berarti di cash in bank, kalau dia faktur penjualan kredit masuk di piutang. Nah, ingat yang ibu bilang tadi, dia kalau penjualan baik tunai maupun kredit wajib kita buat HPP. Berarti HPP-nya debit, persediaan produk jadinya di kredit. Nah, lagi-lagi kalau ibu bilang ya yang tadi, kalau misalkan ada disediakan other seperti ini, kolom debit dan kredit ada other-nya, serba-serbinya, berarti HPP-nya boleh catat di sini.
Kalau tidak ada berarti catat di jurnal umum. Ya, ini karena ada disediakan, berarti HPP debit nih, HPP debit ya. Kemudian kreditnya persediaan produk jadi. Angka yang ini 916.900 kita ambil dari mana? Nah, ambillah dari mana? Kartu persediaan. Tanggal berapa? Tanggal 11 nih, kita lihat outnya. Ini dia, 916.900. Benar, sama ya? Oke, kita lanjut. Dokumen 9 nih, kopi. Nama PT-nya nama kita. Berarti itu masuk di jurnal apa? Iya benar, jurnal penjualan. Kita lihat tanggal 11. Ini dia tanggal 11-nya, buat tanggalnya, buat nomor fakturnya, ingat berurutan. Terus namanya wajib nama toko. Nah, ke siapa kita jual? Nih ke toko sebelah namanya. Ingat, ingat subtotal masukkan di penjualan, PPN masukkan di PPN keluaran, kemudian total di account receivable. Nih dia account receivable-nya. Kemudian salesnya 3.900.000, paid out-nya berarti 10%. Ingat, jual kredit maupun tunai wajib membuat harga pokok penjualan. Kita cari HPP-nya tanggal 11. Lihatnya dari mana? Iya, dari kartu persediaan. Tanggal 11 nih. Tanggal 11, lihat outnya. Yang selalu dilihat outnya ya, bukan in berarti beli. 2.750.700 itu yang kita buat di HPP-nya. Ini dia, 2.750.700. Jadi sama ya, HPP dengan persediaan produk jadi sama nominalnya. Dah? Next, dokumen 10 tanggal 14. Ini faktur. Nggak ada tulisan kopi. Ini perusahaan lain, berarti masuk di mana? Jurnal pembelian. Ingat ya, faktur asli kop perusahaan lain, sesuai ya. Tanggal 14. Ke siapa? Nah, bukan ke siapa ya, dari siapa? Dari siapa kita belinya? Toko Berkah. Ingat ya, subtotal masukkan di inventory, PPN masukkan di fed in atau pajak masukkan, PPN masukkan, total masukkan di account payable. Ingat, kalau beli kita nggak ada buat HPP ya. HPP namanya HPP penjualan, hanya ada waktu penjualan baik dia tunai maupun kredit. Nah, berikutnya dokumen 11. Nih ada tulisan nih, voucher kas kecil, berarti masuk ke petty cash kas kecil nih, bukti voucher kas kecil. Nah, kita buat nih tanggalnya tanggal 15, nomornya VKK 12.1, ini juga biasanya berurutan. Keterangannya pembayaran listrik, telepon dan air nih. Kurang. Pembayaran listrik, telepon dan air. Oke, ini bulan kemarin. Berarti ini sudah kita catat sebelumnya di penyesuaiannya di akhir bulan kemarin, berarti kita membayarnya sekarang, berarti utang beban kemudian pada petty cash. Jadi kalau kita belum buat penyesuaiannya di periode kemarin, berarti langsung saja beban listrik, air dan telepon petty cash. Karena ini kita anggap ini bulan kemarin ada penyesuaian, berarti ada biasanya disesuaikan ya, yang namanya listrik, gaji, telepon itu biasanya dibuat di penyesuaian di akhir bulan. Nah, jadi ini kita buat utang beban, debit, petty cash-nya kredit. Kemudian dokumen 12, penerimaan kas. Berarti ini langsung ke jurnal penerimaan kas, cash in ya, BKM nih. Tanggal 18 BKM 12.1. Nah, apa ini transaksinya? Perincian dari toko Harun, pelunasan faktur. Ingat, kalau pelunasan faktur BKM berarti itu penerimaan piutang. Kalau pelunasan faktur BKK berarti pembayaran hutang. Ingat ya, bayar hutang, terima piutang wajib nama toko, nama perusahaan itu sendiri yang kita buat. Berarti dari siapa kita terima? Toko Harun. Berarti buat nama description-nya toko Harun. Itu kenapa Bu? Tujuannya adalah memudahkan kita nanti dalam menyusun buku besar pembantu. Habis dari jurnal khusus ini kan kita buat buku besar pembantu ya. Nah, harusnya kan waktu menjurnal ini sebenarnya kita catat ke kartu persediaan, kita catat juga ke kartu piutang. Nah, cuma nanti kalian bingung kalau kesana kemari, kita berurutan aja ya. Kalau sesuai transaksinya begitu. Jurnal ini berkaitan kemana? Kalau dia piutang berarti catat kartu piutang.
Kalau misalkan kalau kita beli berarti catat di kartu persediaan, jual catat di kartu persediaan juga, harusnya gitu. Nah, kita lihat nih, kita bayar berapa? Ini nggak ada diskon ya, berarti kita bayar 3.770.000, berarti kas kita berkurang. Ingat, di atas 1 juta berarti cash in bank. Apa yang berkurang lagi? Piutang, berarti kreditnya account receivable nih. Kredit account receivable, ini kan batas kredit nih, ada garis 3.770.000. Kemudian voucher kas kecil. Nih, langsung kalau voucher kas kecil berarti ke petty cash nih. Jurnalnya tanggal 20, PKK 12/2, pembelian perlengkapan pabrik, langsung perlengkapan pabrik, debitnya kreditnya petty cash. Dokumen 14, bukti memorial. Ingat tadi bukti memorial masuk di jurnal umum. Ini pemakaian. Pemakaian berarti bahan bakunya berkurang, barang dalam proses bertambah. Mana dia? Ini dia jurnalnya. Tanggal 21 nih. Persediaan barang dalam proses pada persediaan bahan baku dan penolong. Sejumlah nominal yang di sini 2.331.785. Nih, bukti memorial lagi masih di jurnal umum. Ini penyelesaian, berarti produk jadi bertambah, barang dalam proses berkurang. Berarti ini dia tanggal 22 BM 12/4, persediaan produk jadi pada persediaan barang dalam proses 6.300. Nah, coba kita jumlahkan ya, hati-hati nih. Saya yang salah ya, salah ketik ya. Kita jumlahkan dulu. 2.331.785 ditambah 1.750 ditambah 2.120.215. 2.120.215. Hasilnya, oh iya, ibu yang salah ketik. 6.202.202.000 aja ya. Oke, itulah dia jurnal yang kita buat ya. Di tanggal 22. Kemudian dokumen 16. Nih, Roti Jaya kopi. Nah, ingat kalau faktur asli kopian kita masukkan di slash jurnal. Tanggalnya tanggal 23. Ingat, wajib nama jual beli terima piutang, pembayaran utang, wajib nama perusahaan kita bertransaksi. Toko Harum. Ingat, subtotal masukkan di penjualan, PPN masukkan PPN keluaran, total masukkan di account receivable. Ini dia jurnalnya. Ingat, setiap jual tunai maupun kredit wajib kita buat HPP. HPP-nya dilihat dari mana nominalnya? Dari kartu persediaan. Lihat tanggal 23 produk jadi. Tanggal 23 nih yang dilihat outnya. 2.665.200. Benar nggak kita buat begitu? Ini dia 2.665.200. Oke. Dokumen 17, voucher kas kecil, langsung catat di petty cash. Apa transaksinya? Pembelian perlengkapan pabrik tanggal 23. Berarti perlengkapan pabrik pada petty cash sebesar 650.000. Dokumen 18, penerimaan kas, berarti cash in, jurnal penerimaan kas. Apa ini transaksinya? Pelunasan faktur, berarti ini kita terima piutang ya, karena dia menerima kas. Berarti toko sebelah nama tokonya, berarti piutang ada diskon? Nggak ada, berarti langsung cash in banknya dan piutangnya berkurang. Oke. Dokumen 19, voucher kas kecil, berarti masuk petty cash. Nah, ini dia tanggal 27. VKK 12/4, pembelian perlengkapan pabrik berapa? 850.000. Perlengkapan pabrik pada petty cash di kredit. Oke, dokumen 20. Nah, dokumen 20 kita lihat pengeluaran kas nih. Mana pengeluaran kas kita? Cash out. Tanggal 27, pembayaran gaji. Ingat ya, ini gaji di bulan Desember. Ini gaji di bulan Desember, berarti ini langsung beban gaji, bukan gaji di bulan November. Kita lanjut yang pembayaran gaji. Tadi kalau pembayaran gaji yang bulan Desember, berarti di bulan ini langsung ke beban gaji. Kalau yang bulan kemarin berarti utang gaji ya. Nah, kita buat ini pembayaran gaji, berarti debitnya beban gaji dan cash in bank-nya sebesar Rp1.500.000. Dokumen 21, pengisian kembali kas kecil, ini BKK ya, masih di pengeluaran kas nih. Berarti kas kecilnya bertambah di debit, cash in bank-nya
Kas kecil seharusnya ya, cuma di sini nggak ada kas kecil tadi ya. Kas di tangan berarti debit bertambah 3 juta dan cash in banknya berkurang 3 juta, jadi cash in bank di kredit. Oke, oh habis, udah. Jadi inilah jurnal yang kita buat untuk transaksi dari Roti Jaya. Ada 21 dokumen transaksi. Ini dia jurnalnya. Ada salesnya, cash, penerimaan kas, cash out, pengeluaran kas, jurnal pembelian, kemudian dan jurnal umum dan petty cash ada 6. Oke, itu saja untuk jurnal khusus untuk pertemuan kita kali ini. Di pertemuan kita selanjutnya kita akan menyusun yang namanya rekapitulasi dari setiap jurnal. Oke, semoga apa yang kalian pelajari ini kalian bisa memahaminya. Oke, sebelum kita akhiri, kasih ucapan kepada yang sudah menonton, dan kita ketemu kembali di dalam video pembelajaran berikutnya. Bye.